Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini yaitu dengan materi melaksanakan pengurusan jenazah untuk kelas 11 SMA semester 1. Nah, pasti tidak asing di rumah kalian, di lingkungan kalian dengan adanya kematian. Entah itu dikarenakan sakit, entah itu dikarenakan mati mendadak atau yang lainnya. Pasti kalian tidak asing apabila adanya musibah tentang kematian. Nah, bagaimana cara menghadapi jenazah? Nah, yang pertama memejamkan mata apabila mayat tersebut dalam keadaan matanya terbuka. Yang kedua, menutup seluruh badan. Nah, ketika sudah meninggal kita harus menutup badannya keseluruhan. Yang ketiga, kita tempatkan yang aman. Maksudnya tempatkan yang aman yaitu aman dari keramaian atau aman dari musibah yang lain. Nah, yang terakhir, kerabat boleh mencium. Maksudnya ketika sudah keadaan meninggal itu kerabat diperbolehkan untuk menciumnya. Nah, bagaimana hukum merawat jenazah? Nah, hukum merawat jenazah kali ini yaitu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu tidak wajib. Nah, tetapi ketika tetangganya terima musibah, meninggal dunia, kita harus berempati untuk membantu tetangganya yang terkena musibah. Bukan artian fardu kifayah itu tidak wajib untuk membantu. Nah, yang pertama, perawatan jenazah. Perawatan jenazah yang pertama memandikan. Nah, yang pertama mandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang keempat yaitu mengkuburkan. Nah, dalam keempat yaitu tersebut itu adalah cara untuk merawat jenazah. Nah, di sini dijelaskan juga bagaimana cara memandikan, cara mensolati, cara mengkuburkan. Nah, habis ini akan dijelaskan. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah kali ini juga akan dijelaskan secara terperinci. Nah, jenazah yang wajib dimandikan yaitu orang Islam. Nah, jadi kalau bukan orang Islam itu tidak boleh dimandikan apabila dalam keadaan darurat. Nah, yang kedua, ada tubuhnya walau sedikit. Maksudnya dalam keadaan kecelakaan misal. Nah, itu tubuhnya ada yang kurang, itu wajib juga dimandikan meskipun tubuhnya itu ada sedikit. Yang berhak memandikan jenazah. Nah, sini akan dijelaskan yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki harus laki-laki juga.
selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jenazah perempuan harus perempuan juga selain suami dan mahramnya. Suami atau istri lebih berhak dibanding mahramnya. Nah, jadi suami atau istri itu lebih berhak dibanding mahramnya untuk memandikan. Nah, cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama di tempat tertutup. Nah, maksudnya kalau memandikan jenazah itu harus tertutup, harus ditutupi agar tidak terlihat. Yang kedua di tempat yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga menutup aurat mayat. Ketika memandikan itu harus dalam keadaan auratnya ditutup. Nah, udah mau. Nah, kemudian mayat disapu perutnya, maksudnya kita harus menggosok perutnya. Yang kedua, bersihkan mulut. Nah, yang ketiga, bersihkan najis dan kotoran. Semua itu harus dibersihkan. Kemudian kemudian membasuh seluruh tubuh. Nah, dan yang terakhir disunahkan dibasuh 3 sampai 5 kali. Maksudnya ketika sudah tata cara 1, 2, 3 itu sudah selesai, kita disunahkan untuk membasuhnya 3 sampai 5 kali. Nah, kali ini yaitu cara mengkafani jenazah. Nah, kain minimal selembar, sempurnanya 3 lembar untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan. Nah, caranya bagaimana? Hamparkan kain kafan selembar demi selembar dan taburi kain dengan kapur barus di setiap lapisannya. Dan mengkafani dengan cara yang sebaiknya. Tata cara mengkafani sudah selesai, yaitu yang berikutnya tata cara sholat jenazah. Nah, tata cara sholat jenazah yaitu mayat di depan imam. Otomatis mayat itu di depan imam. Kemudian imam diikuti makmum seperti layaknya sholat berjamaah yang seperti biasanya. Kemudian dilaksanakan 4 takbir. Nah, dalam 4 takbir itu ada berbagai bacaan-bacaan yang berbeda. Nah, kali ini juga akan dijelaskan. Nah, niat sholat terlebih dahulu. Usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Nah, itu untuk jenazah laki-laki. Kalau perempuan, usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Jadi bacaan dari laki-laki ataupun perempuan itu berbeda. Nah, di takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, takbir yang kedua yaitu membaca sholawat. Nah, bacaan sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, yang takbir kedua yaitu membaca sholawat. Takbir yang ketiga yaitu membaca doa. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini untuk jenazah laki-laki. Kalau untuk yang perempuan yaitu Allahumma ufir laha, nah, warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu untuk perempuan. Nah, takbir yang keempat bacaannya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana walahu. Nah, ini diperuntukkan untuk laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa'fir lana walaha. Nah, itu bacaan untuk jenazah perempuan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sembari kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, dan juga tata cara untuk menguburkan. Nah, tata cara untuk menguburkan juga akan dijelaskan. Nah, bagaimana tata caranya? Nah, anjuran Rasulullah SAW untuk menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, anjuran yang benar seperti apa? Yaitu menguburkan jenazah di siang hari, selain dalam keadaan darurat. Nah, yang kedua, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan. Dalam artian agar terhindar dari binatang buas. Yang ketiga, membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Yang kelima, nah, ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat. Nah, ketika orang yang meninggal tersebut mempunyai utang, jadi ahli warisnya atau anaknya atau
saudaranya itu menjadi ahli waris jaminan hutang si mayat. Nah, perilaku mulia terhadap tetangga yang tertimpa musibah. Ya. Yang pertama, mengunjungi atau takziah dan mendoakan. Nah, yang kedua, membantu mengurus jenazah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, membantu mengurus jenazah. Yang ketiga, memberikan bantuan atau sumbangan. Entah itu sumbangan uang, entah itu sumbangan apapun yang meringankan beban tetangga yang keempat, musibah. Menghibur. Yang kelima, menasehati. Nah, sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan hendaknya kita semua selalu mengingat kematian yang akan menjemput kita. Nah, kita harus selalu ingat karena semua orang sejatinya akan meninggal dunia. Sekian penyampaian materi yang sudah saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.